Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami di channel Mitra Kita. Channel selalu memberi inspirasi, berbagi tentang semua usaha yang mitra-mitra geluti. Oke mitra-mitra semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Yang sakit mudah-mudahan cepat diangkat sakitnya sehingga sembuh. Dan yang sehat terus tetap semangat dalam memulai usaha. Oke, hari ini saya akan berbagi tentang estimasi bagaimana sih dalam memulai ayam petelur itu dari DOC yang jumlahnya 100 ekor. Nah, nanti simak video saya ini sampai dengan selesai karena saya akan memberikan berbagi tips untuk yang ingin memelihara ayam DOC mulai dari 100 ekor. Sip, semangat! Oke mitra semuanya, ini adalah ayam 100.000 ekor yang dulu kami review yang menggunakan kandang vertikal ya, hemat, ekonomis, dan praktis. Nah, banyak yang bertanya ke kami, bagaimana sih dalam pemeliharaan ayam DOC dari 100 ekor? Apa sih untung ruginya ketika memelihara ayam DOC dari 100 ekor? Karena kan mungkin kita kembali ke perhitungan budget ya. Memang benar sih, untuk memulai ayam dari DOC benar-benar itu harus dipersiapkan terutama dalam budget, karena 3 bulan untuk membuat sampai pulet benar-benar kita itu harus siapkan budget yang full, karena tidak ada adanya out terus. Nah, kalau kita tidak manajemen itu ya out benar. Nah, untuk mengantisipasi itu butuh manajemen yang bagus, butuh tips yang bagus, dan butuh juga strategi yang bagus untuk berhasil sampai dengan pulet. Dan kita juga tidak mungkin berhenti di pulet, karena pulet itu juga belum bertelur kan. Kita harus menunggu 2 bulan. Nah, sisa 2 bulan itu loh, itu juga harus kita perhitungkan. Nah, hari ini saya akan membuat estimasi sampai DOC sampai ke pulet saja. Jadi untuk selebihnya saya yakin mitra-mitra semuanya sudah lebih paten lah, lebih sudah menguasai lapangan lah bagaimana sih dalam memulai usaha dari DOC. Nah, hari ini saya akan memberikan tips untuk memelihara ayam ini dari DOC sejumlah 100 ekor. Nah, oke mitra-mitra semuanya, ini salah satu solusi lah untuk mitra semuanya yang dari kemarin ketika ingin membuat pulet harus mempersiapkan kandang yang ekstra. Ini sudah semi modern lah. Nah, saya tidak akan mereview kandangnya, nanti ikuti di part saya yang berikutnya. Pasti saya akan review lebih detail lagi. Kalau yang awal itu mungkin ada yang belum jelas, nanti akan kita detailkan lagi. Nah, bagaimana sih keuntungannya memelihara ayam DOC dari jumlah 100 ekor? Nah, secara garis besar pemeliharaan ayam DOC itu pasti bakal lebih repot ya, lebih repot, lebih susah, lebih penuh tantangan. Tetapi dari segi ekonomisnya itu pasti akan berbeda dengan kalau kita membeli langsung dari pulet. Nah, usia DOC itu kan usia 0 hari, artinya kita butuh 3 bulan untuk menjadi pulet. Nah, di situ apa sih perbedaan dari jumlah ayam yang banyak dengan jumlah ayam yang 100 ekor? Nah, begini mitra-mitra semuanya. Ini ayam usia 3 minggu. Ini sudah 4 kali vaksin. Nah, yang membedakan nanti ayam kapasitas banyak dan ayam kapasitas sedikit itu hanya di vaksinnya saja. Karena rata-rata kan vaksin itu dosisnya untuk 500 ekor. Nah, 500 ekor, 1000 ekor. Nah, kalau kita memelihara 100 ekor, tentunya kita tidak bisa membeli dosis yang untuk ukuran 100 ekor. Saya belum menemukan sih dosis untuk 100 ekor. Nah, itu adanya untuk 500 ekor. Nah, kelebihannya sisa dari vaksin itulah yang membuat kita rugi. Akhirnya apa ya, bisa dikatakan agak sedikit ini sia-sia lah untuk divaksinnya.
Kalau untuk yang lain, untuk untuk pemberian pakan, untuk kandang itu saya yakin menyesuaikan jumlahnya saja. Tidak beda lah dengan yang 1000. Kalau semakin banyak dia semakin besar juga. Kalau semakin banyak dia semakin banyak juga pakannya. Artinya perbedaan itu sebenarnya hanya di vaksin. Ketika kita dosisnya vaksin hanya 100 ekor, sedangkan yang dosis yang kita beli itu kapasitas untuk 500 ekor. Nah, yang 400 ekor ini, jatah 400 ekor ini tentunya akan sia-sia. Kalau hitungan yang lain, hitungan budget memang ya tetap sama. Artinya per 1000 itu dia membutuhkan pakan yang bisa kita hitung dari perharinya seperti ini. Nah, dosis pakan ini juga berpengaruh ya nanti di dalam perlakuan pemberian pakan si ayam DOC ini. Karena yang pasti ayam itu kan alaminya dia itu pasti ceker-ceker ya. Nah, di sini mitra semuanya yang harus dipahami supaya pakan itu tidak bercecer banyak. Nah, itu strategi seperti ini yang harus digunakan. Nah, bisa juga sih menggunakan baby chick, menggunakan tempat pakan yang bagus. Bisa juga menggunakan pakan-pakan yang biasa, tempat pakan yang biasa manual seperti nampan dan lain sebagainya. Itu kurang efektif memang. Tetapi untuk pertumbuhannya itu akan lebih bagus karena nafsu makan mereka akan diiringi dengan sifat asli mereka, ceker-ceker. Nah, oke, kita lihat di sini. Kita tutup dulu ya. Nah, ini tempat pakan yang menggunakan nampan mitra semuanya. Memang di sini nanti banyak kerugian, ada kerugian yang akan timbul. Artinya pakan itu akan bercecer. Tetapi kita akan dapat keuntungan, kelebihannya adalah si ayam ini tidak stres. Dia akan memanfaatkan tempat ini untuk ceker-ceker. Karena naluri mereka kan ceker-ceker ya ketika mencari makan. Nah, walaupun memang kurang efektifnya agak bercecer, tapi nanti bakal dimakan mereka kok. Karena yang jatuh itu kan pasti mereka bisa membedakan antara kotorannya sendiri dengan pakannya. Intinya begitu. Jadi ketika kita mau memulai usaha ayam DOC dari DOC, benar-benar dari DOC, mulai dari jumlah 100 ekor, yang membedakan hanya divaksin. Kalau jumlah yang lain tidak ada. Nah, saran saya, kalau memang mitra-mitra semuanya ingin memulai ayam dari DOC dengan jumlah 100 ekor, cari partner yang lain, cari patungan lah. Misalkan di lingkungan mitra-mitra semuanya ada peternak-peternak lain yang ingin memulai ayam dari DOC. Nah, itu bisa berbagi. Misalkan yang ini 100, oh yang ini 200, yang ini 300, atau yang ini 500. Nah, seperti itu. Supaya apa? Pembelian vaksin nanti tidak sia-sia. Dan jadwal vaksinnya harus disamakan. Misalkan hari ini kita mau tetes mata nih, oh ya sudah, kita bareng. Jadi itu nanti tidak akan membuang vaksin secara sia-sia. Karena yang harus diingat mitra-mitra semuanya, vaksin itu tidak bisa disimpan kembali ketika segelnya sudah dibuka. Karena kan sifatnya dia akan rusak dan nanti akan menjadi racun bagi ayam kita kalau memang itu tidak kita simpan di tempat yang bagus, yang rapi. Harus di tempat ruangan dingin dan lain sebagainya. Nah, itu mitra-mitra semuanya. Kalau jenis pakan, saya yakin sudah banyak sih makan-pakan pabrikan ya yang beredar. Kalaupun kita skala biasa, artinya bukan CV atau bukan standar perusahaan, ya sudah kita gunakan pakan-pakan yang biasa lah, yang lazim. Karena ayam DOC itu dia kan dua pertumbuhan yang dikejar. Yang pertama adalah pembuatan tulang, yang kedua adalah pembuatan berat badannya dari dagingnya. Nah, daging ini nanti akan bareng dengan pertumbuhan bulu. Makanya ini mitra-mitra semuanya, ini mulai tumbuh bulu. Nah,
Kalau baru datang itu kan imut-imut ya, warnanya seperti ini. Sekarang agak-agak amit-amit lah. Saya juga kaget awalnya, kok ayam saya malah menjadi berubah nih. Kayak apa ya, warnanya udah nggak bagus lagi. Ternyata ini namanya pertumbuhan memang. Dan warna merah ini kan khasnya ayam broiler ya. Jadi ayam petelur ya. Jadi kan memang benar-benar apa? Ini warna khas mereka. Dan kalau sudah mulai seperti ini artinya pertumbuhan itu normal gitu. Kita sampel ya mitra semuanya, yuk. Nah, menang 0,194 194 berarti hampir 2 on. Hampir 2 on ya mas. Oh, 100 gram. Belum mas, belum ada satu on mas ya. Sudah deh ya 100. Ini dipotong mas. Nah, ini usia 3 minggu. Oke mitra-mitra semuanya, jadi bagi mitra-mitra semuanya yang ingin memulai usaha dari DOC, itu tadi dengan jumlah 100 ekor saya sarankan patungan lah dengan teman-teman yang lain. Kalau memang tidak ada, berarti kan risikonya itu. Kita akan membeli vaksin yang kapasitas dosis 500 ekor, sedangkan ayam kita tidak ada 500 ekor. Artinya ada pembuangan vaksin di situ. Nah itu yang harus jadi pertimbangan. Kalau yang lain sama, ya. Tetap semangat lah, yang penting tetap semangat dalam memulai usaha, yakin bahwa apa yang kita usahakan nanti pasti akan ada hasil. Dan proses itu setiap orang pasti beda-beda. Dengan kejujuran, dengan keuletan, dengan ketulusan. Karena ini butuh penjiwaan. Karena yakin aja, ketika emosi kita bersatu dengan emosi ayam, mudah-mudahan ayam itu juga akan tumbuh dengan bagus. Akhirnya apa yang kita capai, apa yang kita inginkan pasti bisa tercapai. Amin. Begitu saja, terima kasih dari saya. Selalu konsisten dalam berinovasi terus dan selalu tonton channel mitra kita, karena kami akan selalu berbagi untuk semua hal, untuk semua tutorial maupun semua tips-tips yang baru yang mungkin muncul dan bisa menjadi sharing untuk kita bersama. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mitra kita. DJ RT. Tiga, dua, satu. Oke mitra semuanya, ini salah satu solusi lah untuk mitra semuanya yang Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mulki lahi lengeleng siara manungso temenana anggonmu